Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Satrio Komsin dan ini adalah Sachi TV. Di channel ini biasanya saya akan membawakan kasus-kasus kriminal, baik itu yang lama ataupun yang baru, baik itu dalam ataupun luar negeri, juga fenomena-fenomena yang sedang viral dan sesekali kisah-kisah horor ataupun misteri. Tetapi di video kali ini saya akan membahas sebuah kasus kriminal yang baru saja terjadi di bulan Juni 2022 yang lalu, tepatnya di Kabupaten Sorolangon, Jambi. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang buat kalian yang baru saja bergabung di Sachi TV, dan buat yang sudah lama setia di Sachi TV saya ucapkan terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Satrio Komsin ya, buat yang baru saja bergabung. Oke, kita langsung masuk aja ke kasusnya. Seperti apa dan apa kira-kira yang terjadi dan apa pula motifnya, silahkan kalian ikuti untuk nantinya bisa memberikan pendapat di kolom komentar. Sorolangon, Jambi geger dengan penemuan sesosok tubuh tak bernyawa. Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sorolangon, Provinsi Jambi. Sosok tubuh tak bernyawa tersebut ditemukan tertutup dahan-dahan pohon dan dengan posisi ditenggelamkan di sebuah sungai. Warga yang menemukan tentu saja kaget, langsung geger memberitahu satu sama lain. Kemudian salah satu di antara warga yang menemukan ini langsunglah lapor ke polisi. Polisi datang untuk mengadakan penyelidikan. Pihak kepolisian langsung menguliti atau mencari tahu siapa sebenarnya sosok tubuh tak bernyawa ini dan apa yang terjadi di balik ini semua sehingga peristiwa yang benar-benar mengerikan ini terjadi. Sosok tubuh tak bernyawa tersebut mulai diperiksa dari atas sampai bawah. Apa kira-kira bukti yang bisa didapat dari sosok tubuh tersebut? Tapi pihak kepolisian nggak menemukan bukti apapun. Sampai ada pihak keluarga yang melapor pada tanggal 26 Juni 2022. Mereka mengatakan ke pihak kepolisian bahwa anaknya hilang sejak beberapa saat yang lalu. Lalu dicari tahu dong, dia keluar sama siapa? Pihak keluarga menyatakan bahwa anak ini keluar sama dua orang temannya. Kebetulan sekali saat orang tua melapor ke kantor polisi, sosok jasadnya pun pas ditemukan di hari itu. Kemudian diidentifikasilah sama keluarga korban. Apa benar ini anak bapak atau anak ibu? Ternyata benar, itu adalah anak mereka. Nah, akhirnya dicari tahu siapa nih temannya yang terakhir kali keluar sama anak ini. Sosok tubuh tak bernyawa tersebut akhirnya dapat teridentifikasi sebagai NA. Dan setelah ditanyai oleh pihak kepolisian, kedua orang tuanya NA ini ngasih tahu ke polisi bahwa terakhir kali dia keluar sama AR dan DS. Ini mereka ini temenan pak katanya. Tapi kami nggak tahu mereka ini keluar kemana. Setelah mendengar pernyataan dari kedua orang tua NA, polisi lantas mencari AR dan DS. Di sana mereka ditanyailah di rumahnya masing-masing ya. AR sendiri, DS rumahnya sendiri. Ditanyain, kemana kalian pergi? Karena ini teman kamu ditemukan dalam kondisi begini. Mereka bilang nggak tahu. Mereka mengelak dan mereka bilang nggak tahu. Kita waktu itu hari itu lagi keluar sebentar, terus kami pulanglah masing-masing gitu. Tetapi polisi nggak habis akal, digeledahlah rumah masing-masing. Di salah satu rumah ditemukan handphone sang korban. Disinilah titik terang dari kasus ini. Kemudian polisi menanyai lebih lanjut kepada AR dan juga DS kenapa handphone korban bisa sama kalian. Nah, akhirnya di sini terungkaplah apa motif sebenarnya sehingga mereka menghilangkan nyawa sahabatnya sendiri. Ternyata masalahnya hanya sepele, utang piutang. Jadi AR dan DS ini punya utang ke NA. Ini betul-betul definisi yang utang lebih galak daripada yang ngasih utang. Utangnya juga nggak banyak pula. Utangnya itu cuma 150.000. Ditagihlah sama NA. Tapi karena memang nggak punya uang, belum bisa balikin, si AR sama DS ini bukannya balikin atau ngasih janji kapan bisa balikin, malah temannya yang ngasih utang ini dihilangkan nyawanya. Untuk menutupi barang bukti, akhirnya jasadnya dibuang di sebuah tempat, di sebuah sungai dan ditutupi oleh dahan pohon. 150.000 guys. Dari kesaksian AR dan juga DS, sebenarnya pelakunya nggak cuma mereka berdua, tetapi masih ada satu lagi. Tetapi yang satu ini, saat video ini saya buat, belum tertangkap. Masih dalam pemburuan atau pengejaran. Jadi buruan yang satunya. Atas apa yang mereka lakukan, maka kedua pelaku ini dijerat dengan hukuman maksimal seumur hidup. Nah, kalau yang satunya lagi ya belum tahu, orang belum ketangkep. Tapi aku berharap sih segera tertangkap ya. Kalau kita mau mengingat-ingat sebenarnya kasus-kasus seperti ini seperti halnya sebuah pengulangan dan pengulangan. Soal utang piutang, duitnya kadang besar, kadang kecil. Yang ini 150.000. Sampai harus menghabisi nyawa sahabatnya sendiri. Miris nggak sih? Kalau menurut kalian gimana kasus ini? Dan apakah hukuman seumur hidup itu setimpal diberikan kepada pelaku?
Atau mungkin ada yang berpendapat ini terlalu berat untuk seorang AR dan seorang DS yang pada waktu kejadian di tahun 2022 ini baru berusia 17 tahun. 17 tahun, utang piutang 150.000, dihukum seumur hidup. Karena pas ditagih, nggak bisa bayar, bukannya janji, bukannya bayar, malah menghilangkan nyawa temannya. Gimana menurut kalian teman seperti ini? Apakah ini definisi Pihak keluarga korban menyatakan bahwa sudah memaafkan segala perbuatan pelaku yang telah dilakukan terhadap anaknya. Orang anaknya udah meninggal, gimana lagi kan nggak bisa balik hidup juga. Tetapi namanya proses hukum tetap harus dijalankan menurut mereka. Aku sih setuju dengan sikap keluarga korban. Lantas apakah yang bersalah juga orang tua dari pelaku? Apakah mereka kurang didikan atau salah didikan atau bagaimana? Silahkan ramaikan kolom komentar ya. Karena menurut aku setiap orang tua pasti menghendaki anaknya untuk tumbuh menjadi sosok yang baik, sosok yang disegani di masyarakat, yang sukses, membanggakan keluarga, berguna untuk masa depan keluarga, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kenyataannya sudah seperti ini, lantas siapa yang pantas dipersalahkan? Kalau menurut gue sih dasar anaknya masing-masing sih. Lagian ada-ada aja anak umur 17 tahun sampai utang-utangan 150.000 tuh buat apa sih? Karena informasi juga nggak bisa aku dapatkan di berbagai artikel yang aku baca waktu aku ngeriset sih. Buat kalian yang tahu untuk apa 150.000 sampai utang sampai ngilangin nyawa temennya, kalian boleh ramekan kolom komentar di bawah. Miris. Dari kasus ini kita belajar bahwa segala sesuatu tindak kejahatan bukan hanya terjadi karena didasari oleh hal-hal besar. Tapi soal utang piutang 150.000 saja bisa loh terjadi kayak gini. Makanya hati-hati ya guys. Thank you banget udah mau menyimak video ini sampai habis. Mohon maaf jika video ini belum bisa panjang banget, karena memang kasus ini masih tergolong baru dan segala identitas korban dan pelaku belum diberitakan secara gamblang. Kemungkinan ini menyangkut dari usia-usia mereka masih sangat muda. Seandainya dipublikasikan, mungkin foto mereka dan lain-lain bisa berpengaruh untuk kehidupan mereka yang akan mereka jalani di kemudian hari. Tetapi kalau udah seumur hidup di dalam penjara ya wassalam sih ya. Jadi segala sesuatu yang saya tampilkan di sini adalah merupakan ilustrasi ya geng. Oke, sampai ketemu di konten berikutnya. Saya Satrio Homsin undur diri. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semakin viral, trending sampai merinding. Asik.